Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat pagi ya. Jangan lupa kalian harus menjaga aktivitas kalian agar tetap terjaga kesehatannya. Cuci tangan, pakai masker jika keluar, kalau perlu pakai masker juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita tetap di Pupu Channel belajar menyenangkan dengan Ustazah Puji tentunya di tema 3 tokoh dan penemuannya. Di subtema 1 tokoh penemu yang mengubah dunia. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan membahas bagaimana cara membuat rangkai listrik seri dan juga akan membahas tentang siapa sih ilmuwan muslim yang sangat berperan dalam mengubah kehidupan dunia ini. Nah, tetap simak dan jangan sampai di skip karena informasi ini tentunya sangat penting buat kalian semua. Simak terus dan jangan lupa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di Pupu Channel, tetap stay dan simak pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas siapa sih ilmuwan muslim yang terkenal dalam bidang kedokteran. Siapa masih ingat? Ya betul, namanya Ibnu Sina. Sekarang kita akan membahas ilmuwan yang berikutnya dari kelompok muslim. Kalau di buku-buku textbook kalian membahas tentang ilmuwan-ilmuwan yang ada di bagian Eropa. Sekarang kita harus tahu bahwa sebenarnya ilmuwan-ilmuwan muslim itu juga sangat banyak dan sangat berperan dalam mengubah dunia ini. Salah satu yang kedua yang akan kita Ustazah Puji akan bahas adalah yaitu Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Apakah kalian sudah tahu? Jadi panggilannya adalah Al-Kindi. Al-Kindi ini adalah merupakan ilmuwan yang telah menulis 270 ensiklopedi anak-anak. Nah, dan masih banyak bidang ilmu yang dia bahas. Apa saja dia itu yang dia bahas? Yaitu ilmu sains, ilmu fisika, ilmu kedokteran, matematika, dan juga ada ilmu filsafat. Dia lahir pada tahun 801. Nah, dia dikenal sebagai seorang ilmuwan yang serba bisa karena dia mampu membidangi beberapa bidang ilmu yang berbeda. Nah, kalian pengen tahu wajahnya seperti apa dan seperti apa dia? Coba lihat di gambar yang tertera di layar. Nah, kalau kalian masih pengen tahu siapa sih Ibnu Sina, silahkan cek di deskripsi box. Ustazah sudah bahas tentang siapa itu Ibnu Sina. Kenapa Ustazah membahas seorang ilmuwan yang bernama Al-Kindi ini? Karena Al-Kindi ini adalah ilmuwan yang berperan dalam bidang fisika. Nah, karena berkaitan dengan apa yang mau kita bahas, yaitu di bidang fisika, tepatnya adalah rangkaian listrik seri. Nah, apakah kalian tahu rangkaian listrik seri? Sebelum kita mau mempraktekkan, jadi hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat rangkaian listrik seri. Kalian harus tahu apa sumber listriknya, kemudian apa konduktor listriknya, kemudian apa alat listriknya. Jadi 3 yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah sumber arus listriknya, yang kedua adalah konduktor listriknya, yang ketiga adalah alat listriknya. Sebagai contoh, Ustazah tunjukkan ya rangkaian listrik yang sudah Ustazah buat dan sudah jadi. Simak terus. Nah, ini dia ya anak-anak, ini adalah rangkaian listrik yang nanti mau kita bikin ya. Ini adalah sumber listriknya. Jadi apa ini? Ya betul, ini Adalah baterai ya. Baterai itu sebagai sumber listriknya. Kemudian konduktor listriknya ini adalah kabel ya. Konduktor listrik adalah kabel. Kenapa kok kabel? Karena kabel terbuat dari tembaga yang sangat mudah menghantarkan listrik. Kemudian alat listriknya. Nah, ini alat listriknya yaitu lampu. Kelihatan ya? Nah, ini dia lampu ya. Nah, yang berikutnya ada tambahannya anak-anak. Jika kita ingin mematikan atau menyalakan dengan sementara, kita pakai yang namanya saklar. Nah, ini dia namanya saklar. Ya, kita bisa
Kalau bahasa Jawanya diceklek sama ceklek-ceklek ya. Tolong ceklekkan listriknya. Nah, itu berarti tolong nyalakan listriknya. Sudah paham ya? Jadi ini adalah sumber listriknya, kemudian konduktor listriknya, alat listriknya. Alat listriknya tidak harus lampu, bisa almari es, bisa setrika, bisa apa lagi ya? Mesin cuci ya, dan masih banyak lagi, dan ini adalah saklarnya. Jadi dalam rangkaian listrik itu ada dua macam, yaitu rangkaian listrik yang tertutup dan rangkaian listrik yang terbuka. Nah, bagaimana yang tertutup dan bagaimana yang terbuka? Coba simak dulu ya. Jadi yang tertutup apabila rangkaian itu tidak terputus arus listriknya. Jadi misalnya ini ya, ini tidak terputus, ini nyambung terus dari sumber listrik, kemudian di konduktor listrik sampai ke alat listriknya, ini nyambung terus ya. Ini namanya rangkaian tertutup. Tapi jika ada salah satu kabel yang terbuka atau terputus, maka itu sudah dikatakan rangkaian listrik terbuka. Artinya arus listriknya akan terhenti. Misalnya nih, kabelnya lepas di sini, berarti arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif itu akan terhenti di sini ya. Nah, sudah paham kan bedanya rangkaian listrik terbuka sama rangkaian listrik? Alat-alatnya baterai 2, lampu 2, dudukan lampu 2, kabel 1 meter, isolasi kertas, kemudian saklar dan penggaris, pensil atau pulpen, kertas putih, kertas kardus dan gunting serta spidol. Kabel 1 meter dibagi, dipotong jadi 2, kemudian ambil 1, dipotong lagi jadi 2, kemudian bagi lagi jadi 2. Jadi setengah meter kabel bisa jadi 4 potongan kabel. Kemudian ujung kabel dipotong, dikelupas kulit kabelnya dan untuk digunakan kesambungan alat listrik yang lainnya. Semua 4 potongan yang kecil dikelupas ya. Silahkan dilakukan. Jika sudah kalian potong dan kalian kupas ujungnya, ada 4 potongan, kemudian baterai, 1 buah baterai, di situ tertulis 1,5 volt, jadi totalnya 3 volt. Nanti ada 2 lampu, kemudian dudukannya, isolasi, saklar, dan alat-alat yang lain kita sambung dan kita rangkai. Ingat jangan sampai keliru, kutub positif sama kutub negatifnya disatukan, direkatkan yang kuat, karena kalau tidak kuat ini nanti akan tidak tersambung arus listriknya. Kemudian diisolasi dengan isolasi kertas atau isolasi apapun, bisa kalian gunakan yang lainnya juga. Kemudian potong dan tempelkan, dirangkai di kardus yang sudah kalian siapkan. Kalian masukkan lampu dan dudukan lampunya, diputar, lakukan lagi seperti itu, kemudian sambung ujung kabel tembaga ke bagian satu ujung, dikaitkan dengan dudukan lampu seperti ini. Lakukan juga di samping dudukannya, jadi dikaitkan juga. Jadi satu lampu itu nanti akan terdapat 2 kabel yang menyambung seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, maka kita sambungkan. Kita buat kira-kira rangkaiannya, kita pasang di tatakan yang sudah kita sediakan. Nah, kita jajar seperti ini. Jika sudah kita sambungkan, kita tempelkan di kardus yang sudah kita siapkan dengan isolasi. Nah, seperti ini, pastikan terekat dengan sangat kuat agar rangkaian tidak bisa tergeser. Kiri dan kanan kalian rekatkan. Jangan lupa rekatkan juga bagian persambungan lampu dan saklar juga, ya, agar tidak terlepas sambungannya seperti ini. Kita isolasi satu persatu sehingga rangkaiannya bisa tertata rapi di kardus yang sudah kita siapkan. Jangan lupa sebelumnya kita masukkan dulu saklarnya agar, nah, kita lubangi ya, kita lubangi agar bisa dimasukkan ke dalam kardus. Hati-hati jika ngelubangi, jangan sampai terputus sambungannya. Nah, ini bisa tembus di bagian kardus belakang. Terus kita sambung deh dengan isolasinya agar tidak bergerak-gerak. Nah, sudah terpasang dan rangkaian serinya sudah berhasil dipasang dengan sempurna. Kita coba ya bagaimana. Kita matikan lampunya dan kita nyalakan. Loh, masih belum berhasil. Nah, saat tadi Ustazah nyalakan tidak berhasil, maka Ustazah cek lagi persambungannya, Ustazah benarkan persambungannya. Nah, ini dia sudah berhasil nyala ya. Jika kita lepas lampu 1,
maka tidak menyala. Tuh kan, tidak menyala. Kita pasang lagi dan kita coba lagi. Tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat rangkaian listrik secara seri. Sudah bisa ya? Ustazah harap kalian sudah mempraktekannya dan sudah bisa nyala semua lampunya. Nah, kalian tadi juga sudah mencoba lampunya dilepas, maka lampu satu mati juga ya. Nah, jika kita ringkas, rangkaian listrik seri itu memiliki ciri yang pertama. Jika alat listriknya satu mati, maka lampu listrik yang lainnya juga mati. Artinya rangkaian listrik ini tersusun sejajar, itu ciri yang pertama, sejajar. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, jika lampu mati satu, maka lampu yang lain akan ikut mati juga. Nah, saat kamu melakukan percobaan tadi, apakah kabel yang kalian butuhkan lebih banyak atau lebih sedikit? Tentunya lebih sedikit ya. Tadi kan ada 1 meter, tapi yang kita pakai hanya 75 cm saja. Jadi jelaslah bahwa pada rangkaian listrik seri membutuhkan kabel yang sangat sedikit sekali. Itu adalah ciri-ciri dari rangkaian listrik seri. Jika kalian sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat rangkaian listrik seri dan sudah menyimak pembelajaran dari Ustazah, silahkan. Tugas kalian adalah, yang tugas pertama sebagai tugas KI 3-nya adalah kalian mengerjakan soal-soal yang ada di Pubena halaman 150 dan 158. Silahkan dikerjakan dan kalau sudah bisa dikirim di Ustazah kalian. Dan tugas yang kedua, dan ini dilakukan bisa proyek, artinya tidak harus hari ini ya anak-anak. Jadi bisa kalian lakukan selama seminggu ini membuat rangkaian listrik seri. Dan jangan lupa, kalau kalian praktek maka kalian harus membuat laporan pengamatannya. Jangan lupa susunan laporan pengamatannya dan perbaikan-perbaikan. Ingat, susunan laporan pengamatan terdiri dari 1, judul pengamatan, kedua adalah hari dan tanggal pengamatannya, yang ketiga adalah tempatnya. Jadi tempat, hari, tanggal ini bisa jadi 1 ya. Kemudian alat dan bahannya, langkah kerjanya, hasilnya, dan analisis serta kesimpulannya. Jadi 6 komponen itu harus ada dalam laporan pengamatan. Jika sudah kalian kerjakan, bisa kalian klip, ya kalian bendel dan kalian simpan. Jika ustazah kalian meminta, silahkan kalian kumpulkan tugas tersebut. Bagi adik-adik yang sudah menyimak eksperimen sederhana kita tentang rangkaian listrik, silahkan beri komentar di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Dan jika pembelajaran ini dirasa bermanfaat buat kalian semua yang sedang nyimak pembelajaran ini, jangan lupa klik like dan klik juga subscribe jika kalian belum subscribe, dan klik juga loncengnya ya, agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ke semuanya. Jangan lupa share di WhatsApp kalian, di Facebook kalian jika pembelajaran ini sangat menarik kalian. Dan untuk berikutnya, kalian sudah tahu belum? Terakhir kali Ustazah melihat halo matahari. Kamu tahu halo matahari itu? Nah, pengen tahu? Ustazah akan mengupload video berikutnya tentang halo matahari. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan video yang Ustazah share. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum.